bulan Ramadan adalah bulan spesial. Tawadhu adalah sikap rendah hati. Maka mereka lah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Khusus untuk muslimah, kaum perempuan, mereka digaji dengan 3 syarat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sahabat Cahaya Rancamaya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa dapat merasakan indahnya Ramadan pada tahun kali ini. Insyaallah mudah-mudahan kita diberikan kesempatan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menyelesaikan Ramadan kali ini dengan ampunan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Cahaya Rancamaya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas tentang nafsu tidak dapat dipercaya. Ya, memang nafsu itu tidak dapat dipercaya sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa musuh utama manusia bukanlah manusia lainnya, akan tetapi nafsu yang ada dalam dirinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menasihati umatnya agar selalu waspada dalam tipu daya dan perangkap nafsu dalam diri manusia. Al-Quran menjelaskan bahwa nafsu selalu mengajak manusia ke jalan keburukan, sedangkan satu-satunya jalan yang memberi keselamatan bagi manusia itu adalah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Cahaya Rancamaya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam posisi ini nafsu merupakan agen utama dari syaitan itu sendiri. Apabila seorang anak manusia mengerjakan kebaikan, nafsu tidak akan senang dengan perbuatan tersebut. Sebaliknya, ketika manusia itu mengerjakan hal keburukan, nafsu akan sangat mendukung dan selalu mengajak manusia itu ke jalan keburukan. Mengenai hal ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, neraka dikelilingi oleh hal-hal yang menarik yang disukai oleh nafsu, sedangkan surga dikelilingi oleh hal-hal yang tidak disenangi oleh nafsu. Misalnya ketika manusia berbuat suatu kebaikan, nafsu akan menghembuskan keengganan atau rasa malas terhadap manusia itu sendiri. Manusia itu pun seketika akan merasa kehilangan gairah untuk melakukan hal kebaikan itu. Tetapi jika manusia berhasil meraih inayah sehingga berhasil melewati halangan pertama tadi, kali ini nafsu akan membuat strategi baru. Ya, dengan cara apa? Dengan cara dimasukkan atau dihembuskan kepada manusia itu sifat riya. Sifat riya misalnya mengotori kebaikan yang dilakukan manusia dengan rasa pamrih. Dengan adanya rasa pamrih, keinginan untuk dipuji, serta kepentingan agar dipuji oleh orang-orang di sekitarnya. Sahabat Cahaya Rancamaya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, contoh lainnya ketika seseorang ingin melaksanakan sholat 5 waktu. Di sini posisi nafsu itu adalah yang pertama mengajak atau menghembuskan firasat kepada orang tersebut untuk mengerjakan atau menuntaskan pekerjaannya, dan dengan cara menghembuskan perasaan malas sehingga orang tersebut terus mengerjakan pekerjaannya sampai tuntas. Sebaliknya, andaikan seseorang tersebut
melewati rintangan pertama, kali ini syaitan akan membuat strategi baru dengan cara dimasukkannya rasa ria ke dalam diri seseorang tersebut, sehingga ada rasa dalam hatinya itu untuk supaya manusia itu menganggap dirinya lah yang paling soleh. Semua ini dapat terwujud karena ada kerjasama antara nafsu dan syaitan itu sendiri. Insan yang beriman tidak boleh sedikit pun mempercayai nafsunya. Harus selalu siap siaga dalam setiap waktu, dalam setiap saat. Seperti halnya orang yang mengendarai sebuah mobil. Ya, ia akan terus siaga. Di saat ia tidak siaga dalam perjalanannya, ia akan tertimpa musibah yang tidak ia inginkan. Tarbiyah nafsu bagaikan lari maraton sepanjang umur. Jika manusia berhasil melewati ujian awal ini, jika manusia bisa mengalahkan nafsunya, ini artinya ia telah berhasil menggenggam kemenangan melawan musuh itu sendiri. Sahabat Cahaya Rancamaya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa ketika zamannya Nabi Isa alaihissalam, beliau berada di posisi menuju ke suatu tempat. Seketika itu ada seseorang yang ingin berjalan dengan Nabiullah Isa alaihissalam. Ketika mereka sudah sampai ke sebuah sungai, ketika itu mereka duduk beristirahat. Kemudian Nabiullah Isa alaihissalam mengeluarkan 3 potong roti. Masing-masingnya dibagikan, satunya untuk teman seperjalanannya, satunya lagi untuk dirinya, dan satunya lagi disimpan untuk bekal selanjutnya. Ketika mereka sudah selesai makan, kemudian Nabiullah Isa alaihissalam pergi menuju ke sungai untuk minum. Ketika beliau balik dari sungai, beliau mendapati bahwa roti yang satunya lagi itu sudah tidak ada di tempatnya. Kemudian Nabiullah Isa alaihissalam menanyakan kepada orang seperjalanannya, "Wahai fulan, kemanakah roti yang sisa satunya tadi?" Kemudian orang tersebut menjawab, "Saya tidak tahu." Kemudian mereka melanjutkan perjalanannya sampai akhirnya mereka melihat 2 ekor kijang. Kemudian Nabiullah Isa alaihissalam memanggil salah satu ekor kijang tersebut dan menyembelihnya. Kemudian dari itu mereka bisa memakan daging dari kijang tersebut. Selesai mereka memakan, kemudian Nabiullah Isa alaihissalam mengambil salah satu tulang dari kijang tersebut, kemudian memberikan isyarat, "Bangkitlah." Kemudian tulang yang tadinya tulang hidup dan kembali seperti kijang semula, dan kemudian kijang tersebut pergi. Kemudian Nabi Isa alaihissalam menanyakan kembali kepada orang seperjalanannya, "Wahai fulan, demi Allah yang telah memperlihatkan mukjizatnya tadi, siapakah yang memakan roti sisa tadi?" Kemudian orang tersebut menjawab, "Saya tidak tahu." Kemudian mereka pun beranjak pergi melanjutkan perjalanannya. Tak lama kemudian mereka dihadapkan dengan sebuah sungai yang sangat luas. Kemudian Nabiullah Isa alaihissalam menggenggam tangan orang tersebut, kemudian mereka berjalan di atas air tersebut sampai ke tepi lainnya dari sungai tersebut. Kemudian Nabiullah Isa alaihissalam kembali bertanya kepada orang tersebut, "Wahai fulan, demi Zat yang Maha Kuasa yang telah memberikan mukjizat ini, yang telah memperlihatkan mukjizat ini, siapakah yang telah memakan roti sisa tadi?" Kemudian orang tersebut juga menjawab, "Saya tidak tahu." Singkat cerita, Nabiullah
Isa alaihissalam kemudian melanjutkan perjalanannya dengan orang tersebut. Sesampainya mereka di sebuah padang pasir yang sangat luas, kemudian mereka beristirahat di salah satu tempat. Ketika mereka duduk dan beristirahat, kemudian Nabiullah Isa alaihissalam mengambil sebuah gundukan pasir. Kemudian beliau dengan izin Allah memerintahkan pasir tersebut untuk menjadi emas. Akhirnya pasir tersebut menjadi segundukan emas. Kemudian dari emas tersebut Nabiullah Isa alaihissalam membagi kepada 3 bagian. Sebagiannya itu untuk dirinya, kemudian sebagiannya yang lain untuk orang seperjalanannya, dan satu bagiannya lagi beliau bagikan untuk orang yang telah mengambil roti tersebut. Sadar dengan hal ini, orang tersebut mengatakan bahwa yang memakan roti sisa itu adalah saya. Dengan jawaban ini, akhirnya Nabiullah Isa alaihissalam memberikan seluruh emasnya kepada orang tersebut dan meninggalkan orang tersebut untuk melanjutkan perjalanannya. Singkat cerita, ketika orang tersebut masih sedang istirahat di padang pasir, tak jauh dari itu datanglah 2 orang pengelana menuju orang tersebut. Kemudian mereka hendak membunuh orang tersebut untuk bisa mengambil emas dari orang itu. Seketika itu orang tersebut mengatakan kepada 2 pengelana ini, bagaimana kalau misalnya emas ini kita bagi 3? Tapi sebelumnya bisakah di antara kalian yang bisa membeli makanan di kota sehingga kita bisa makan bersama? 2 orang pengelana ini akhirnya menerima tawaran ini, dan salah satu dari mereka pergi untuk membeli makan di kota yang dekat dengan tempat mereka beristirahat. Dalam perjalanan ia pergi untuk membeli makan, ia berpikir, mengapa harus aku memberikan seluruh emas kepada mereka? Jika aku memberi racun pada makanan yang aku akan belikan, aku bisa membunuh mereka. Dengan demikian, semua emas yang ada bisa aku miliki. Setelah meracuni makanan, ia pun kembali ke tempat semula tadi. Mereka yang duduk pun menunggu makanan pun mereka juga berdiskusi, dan mereka mengatakan bahwa mengapa kita harus memberikan 1/3 emasnya untuk dia, kita bunuh saja dia, jadi emasnya kita bisa bagi berdua saja. Sekembalinya orang ketiga dari kota, mereka langsung membunuh orang tersebut, dan setelah itu mereka memakan makanan yang dibeli oleh orang tersebut yang di dalamnya terdapat racun. Akhirnya mereka pun meninggal dunia di padang pasir tersebut. Tak lama kemudian Nabi Isa alaihissalam sekali lagi melewati gurun pasir tadi dan melihat apa yang terjadi di sana. Beliau pun berkata, inilah hakikat dunia, maka jauhilah ia. Sahabat Cahaya Rancamaya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesimpulannya adalah nafsu diciptakan dengan karakteristik tidak akan kenyang dengan semua kenikmatan yang ada di dunia ini. Maka haruslah kita selalu memohon dan berlindung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tipu daya dan syaitan dan agennya, yaitu nafsu yang ada dalam diri kita. Semoga kita selalu dilimpahkan anugerah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School.